Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 29. Sekarang engkau akan berkata kepada aku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah engkau hai manusia, maka engkau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Jadi bagaimana kalau Allah yang hendak menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana telah dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Perdebatan perihal ikatan terhadap tradisi Yudaisme masih menjadi salah satu topik besar dalam tulisan Paulus. Ia pun menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat dipandang remeh, meski juga tidak dapat direspon secara brutal. Diperlukan pendekatan dan metode penjelasan yang komprehensif demi menghasilkan dampak yang efektif bagi pertumbuhan iman jemaat di kota Roma. Salah satunya dilakukan dan muncul melalui daftar bacaan yang kita renungkan pada hari ini, yang menampilkan gerakan kasih Allah yang dinamis yang memandang ciptaannya dengan penuh nilai. Paulus telah menekankan kepada para pembaca bahwa Allah adalah sang pencipta yang tidak pernah meninggalkan maupun merendahkan ciptaannya yang begitu dikasihi. Terdapat rancangan yang mengubahkan dari Allah bagi setiap individu yang merasa atau dianggap rendah menurut penilaian manusia, termasuk pada saat manusia senang menciptakan pemisahan atau standarisasi mengenai layak tidak layaknya kelompok tertentu untuk mengalami kasih Allah. Sahabat Alkitab, pada saat kita tidak memandang dengan nilai, justru Allah memberikan kita nilai yang berharga. Pada saat cara pandang kita penuh dengan sinis dan sikap merendahkan, justru Allah menghadirkan kasih-Nya yang memulihkan karena kita berharga di hadapan-Nya. Semua merupakan hasil dari gerakan kasih Allah yang tak terbendung, tanpa syarat dan dinamis, penuh dengan kekuatannya untuk merengkuh setiap individu yang ingin masuk ke dalamnya. Jadi, marilah kita merenungkan firman secara lebih mendalam dengan mengkritisi cara kita pada saat kita memandang diri sendiri maupun memandang orang lain. Kedua sikap tersebut hanyalah contoh sederhana, namun penuh arti, yang akan menjadi tolak ukur dari pemaknaan kita terhadap kasih Allah itu sendiri. Apakah kita masih sering merendahkan nilai diri sendiri akibat terbawa cara pandang dunia yang lebih mengutamakan tampilan? Kemudian, apakah kita juga masih sering merendahkan orang lain yang kita anggap tidak layak sesuai dengan standar yang kita ciptakan sendiri? Ingatlah, seluruh sikap iman kita sebagai umat Allah merupakan hasil atau pancaran nyata dari cara pandang yang kita miliki, entah terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jikalau Allah memandang penuh nilai, maka mengapa kita justru memandang dengan rendah? Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami renungkan ini menjadi pedoman hidup kami. Kami boleh memaknainya, dan di dalam penyertaan Tuhan kami boleh menghasilkan cara pandang yang sehat, mulai terhadap diri kami sendiri dan pada saat kami juga memandang orang lain, sehingga kami tidak dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, karena kami adalah umat-Mu yang semestinya bertumbuh di dalam kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.